Halo teman-teman Sematya, senang ya bisa bertemu kembali. Nah, minggu ini kita belajar pelajaran yang ke-9, tetap setia memuji Tuhan. Yuk kita simak sama-sama pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami semua boleh belajar mengenai firman-Mu. Berkati supaya kami boleh memahami apa yang menjadi perintah dan nasihat Tuhan Yesus. Berkati juga kesehatan anak-anak-Mu sehingga anak-anak-Mu boleh selalu sehat dan boleh melakukan aktivitas mereka atas lindungan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Apakah kalian tahu tentang kitab Habakuk? Ya, kitab Habakuk ada di Perjanjian Lama yang hanya terdiri dari 3 pasal. Nah, Nabi Habakuk menceritakan tentang doa dan pujiannya kepada Tuhan. Apakah kalian sudah mendengarkan lagu Kudaki-daki? Begitu juga dengan memuji Tuhan selalu? Ya, lagu ini dinyanyikan sebagai ungkapan sukacita meskipun ada di keadaan yang tidak menyenangkan. Ada apa ya di zaman Nabi Habakuk? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Kitab Habakuk ditulis oleh Nabi Habakuk sendiri sebagai wujud pergumulan dari Nabi Habakuk tentang keadaan bangsanya, yaitu bangsa Israel yang waktu itu menderita di bawah penindasan orang Kasdim. Coba anak-anak lihat dari gambar, terlihat ya bahwa orang Israel mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ditindas, bahkan ada yang meninggal ya. Ada kejahatan, kelaliman, aniaya ya, kekerasan pada anak, pada perempuan, bahkan terjadi pertikaian. Wah, ini menjadi suatu pergumulan buat Nabi Habakuk. Kenapa hal ini terjadi? Nabi Habakuk sempat mengeluh kepada Tuhan lewat doanya. Meskipun Nabi Habakuk mengeluh, ya, tapi Nabi Habakuk mempunyai iman yang sungguh luar biasa. Kalau anak-anak mau lihat di Habakuk pasal 3 ayat 5 sampai dengan 11, di situ dikatakan bahwa tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya. Jadi meskipun sempat kesal ya, tapi Nabi Habakuk tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Tuhan akan menunjukkan kebaikannya buat bangsa Israel. Dan Habakuk sendiri menunjukkan keteladanannya lewat doa yang terlihat dalam pasal 3 ini. Jadi di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan, Habakuk memberi contoh, ayo mari kita naikkan pujian dan doa kita. Nah, seperti anak-anak ya, meskipun saat ini sedang menghadapi pandemi ya, mungkin sekolah secara online ya, sudah cukup bosan, atau yang saat ini sedang isoman ya, tapi semua kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tetap bersuka cita meskipun di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan, karena kita punya Allah yang luar biasa seperti yang diteladankan oleh Nabi Habakuk. Seperti yang terlihat pada gambar ya, bahwa ada peristiwa di mana bangsa Israel mendapatkan penindasan dari bangsa Kasdim. Ada peristiwa pembunuhan, peperangan, pertikaian yang membawa kesedihan bagi bangsa Israel. Ingat, Nabi Habakuk menyatakan setiap apapun yang terjadi dalam sukacitanya lewat puji-pujian dan doanya. Seperti yang terlihat pada ayat 17-19. Bu Putri akan bacakan ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba berhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku.
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wah, sungguh luar biasa ya pujian yang dinaikkan oleh Nabi Habakuk. Ini sebagai ungkapan iman dan pernyataan bahwa Allah benar-benar memelihara bangsa Israel bahkan secara pribadi oleh Nabi Habakuk. Meskipun sebenarnya Nabi Habakuk tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak bisa melihat di pasal 3 ya. Perikop besar judulnya adalah doa Nabi Habakuk. Dari doa Habakuk itu kita tahu ya bahwa bangsa Israel yang rata-rata bekerja sebagai petani ya. Coba bayangkan dikatakan bahwa pohon ara, pohon anggur, bahkan pohon zaitun tidak ada yang berbuah. Ya, padahal itu menjadi sumber seperti makanan ya buat ternaknya. Bagaimana kalau tidak ada makanan buat ternak dan bahkan untuk manusia, apa yang bisa dijadikan sumber kehidupan buat bangsa Israel? Namun Nabi Habakuk sekali lagi berkata bahwa ia akan tetap bersorak-sorak dan bersukacita di dalam Allah yang menjadi juru selamat dan sumber kekuatan. Dan Allah yang akan membuat kakinya seperti kaki rusa, maksudnya ya bersorak-sorak kegirangan karena Allah akan memberikan yang lebih baik karena Tuhan punya rencana yang indah. Jadi tetap bersukacita ya, tidak ada alasan kalau kondisi kita tidak menyenangkan atau mungkin kita masih mengalami kesedihan. Jangan berlarut-larut ya, ingat kita harus bersukacita dalam Tuhan seperti Nabi Habakuk. Sebagai kesimpulannya, Nabi Habakuk tahu bahwa Allah akan selalu menjadi juru selamat dan sumber kekuatan yang sejati. Karena Habakuk tetap beriman dan memilih bersukacita di tengah-tengah Tuhan. Meskipun dalam keadaan situasi apapun, iman Nabi Habakuk yang perlu kita teladani bahwa Allah memberikan pengharapan dan Allah memberikan keselamatannya. Ya, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Tuhan dalam keadaan apapun. Sebagai aplikasinya, yuk anak-anak yang saat ini mungkin masih isoman atau mungkin orang tua ada yang isoman juga ya, atau ada yang sedang sakit, yang perlu pengobatan lebih, atau yang sedang mengalami kekurangan, yuk kita tetap bersukacita dan beriman bahwa Allah akan mendatangkan hal yang baik buat kita. Seperti yang pernah terjadi pada bangsa Israel, Allah pun memberikan keselamatannya. Nah, yuk sebagai penutupnya, mari kita kerjakan lembar di halaman 37. Ada 3 pertanyaan ya tentang siapa nama nabi yang kita pelajari hari ini, kesulitan apa yang terjadi pada masyarakat sekeliling Nabi Habakuk waktu itu, kemudian apa tindakan atau sikap Nabi Habakuk untuk menghadapi situasi itu. Sebagai tugas, yuk kita hafalkan Habakuk pasal 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh belajar untuk menjadi murid yang selalu bersukacita, selalu memuji Tuhan di dalam kondisi apapun. Karena kami punya iman bahwa Allah selalu menyelamatkan dan memberikan kekuatan buat kami. Berkati buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, sedang menghadapi suatu pergumulan dalam keluarganya, biarlah Tuhan Yesus yang mau berkati, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan jalan yang terbaik buat anak-anakmu ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap doa kami dan ucapan syukur kami ini hanyalah ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya,
Amin. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.